Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Arga, pewaris tunggal dari keluarga miliarder, yang memiliki perusahaan raksasa di bidang properti dan perdagangan internasional. Hidupnya bergelimang harta, fasilitas serba mewah, dan semua orang di sekelilingnya menunduk penuh hormat. Namun, Arga merasa hampa. Ia lelah didekati oleh wanita yang hanya mengincar harta dan kedudukannya. Arga seringkali bertanya pada dirinya sendiri, adakah cinta yang benar-benar tulus? Tanpa memandang siapa aku, pertanyaan itu menghantui pikirannya setiap malam. Meski tidur di ranjang empuk di rumah megahnya, jiwanya terasa kesepian. Suatu hari, Arga membuat keputusan besar. Ia ingin hidup sederhana, menyamar sebagai orang miskin biasa. Ia menanggalkan jas mahalnya, mengganti dengan kemeja lusuh dan celana sederhana. Mobil mewahnya ia tinggalkan, memilih naik motor tua ke kampus tempat ia kuliah menyelesaikan gelar keduanya. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Indah, seorang wanita sederhana, cantik, berhati lembut, namun berasal dari keluarga yang hidup pas-pasan. Indah tidak pernah tahu siapa Arga sebenarnya. Yang ia lihat hanya seorang pemuda biasa yang penuh perhatian, rendah hati, dan selalu ada saat ia butuh. Hari-hari berlalu, kedekatan mereka tumbuh menjadi benih cinta. Indah jatuh cinta pada kebaikan hati Arga. Sementara, Arga semakin yakin bahwa gadis itu mungkin adalah jawaban dari doa-doanya. Seseorang yang bisa mencintai dirinya tanpa memandang kekayaan. Namun, di balik senyum itu, Arga menyimpan rahasia besar. Ia tahu cepat atau lambat ia harus menghadapi kenyataan. Indah harus memperkenalkan dirinya pada keluarga, terutama ibunya yang dikenal sebagai wanita keras, ambisius, dan penuh gengsi. Arga pun mulai gelisah. Dalam hatinya ia berdoa, semoga penyamarannya tidak menghancurkan segalanya. Karena baginya, cinta sejati lebih berharga daripada emas dan harta. Hari itu, sore menjelang malam, langit tampak kelabu. Hati Arga berdebar keras, sebab Indah mengajaknya pulang untuk bertemu ibunya. Selama ini, Indah selalu bercerita bahwa ibunya adalah sosok yang keras, berwibawa, dan sangat memperhatikan status sosial. Meski begitu, Indah tetap optimis ibunya akan melihat ketulusan Arga, bukan penampilannya. Dengan kemeja lusuh dan motor tuanya, Arga mengantar Indah ke sebuah rumah besar, peninggalan keluarga dari almarhum ayah Indah. Rumah itu memang tampak megah, tapi di dalamnya tersimpan aura gengsi dan ambisi yang kuat. Begitu pintu dibuka, muncullah seorang wanita paruh baya dengan dandanan mewah dan tatapan tajam. Dialah Bu Ratna, Ibu Indah. Ia meneliti Arga dari atas sampai bawah. Mulai dari rambut yang sedikit berantakan, kemeja kusut, hingga motor butut yang terparkir di depan rumah. Ini yang kamu bilang pacar kamu, Indah. Suara Bu Ratna meninggi, penuh nada sinis. Iya, Bu, ini Arga, jawab Indah dengan penuh percaya diri. Arga tersenyum sopan, menundukkan kepala sambil mengulurkan tangan. Namun, Bu Ratna hanya melirik dan tidak menyambutnya, seolah-olah tangannya itu tidak pantas disentuh. Sejak awal percakapan, suasana menjadi tegang. Bu Ratna terus melontarkan kalimat sindiran. Kerja di mana kamu, Arga? Atau masih nganggur? Tanyanya ketus. Saya hanya kerja serabutan, Bu. Kadang bantu teman, kadang jadi buruh harian. Yang penting halal, jawab Arga dengan rendah hati. Jawaban itu membuat Bu Ratna mendengus sambil melipat tangan di dada. Ya ampun, Indah. Masa kamu mau sama lelaki seperti ini? Kamu cantik, pintar, bisa dapat laki-laki mapan. Kok pilih yang, bahkan motornya saja hampir rontok semua. Arga hanya tersenyum getir. Hatinya perih mendengar hinaan itu, namun ia tetap menahan diri. Ia tahu semua ini bagian dari ujian. Di tengah percakapan itu, Indah mencoba menenangkan suasana. Bu, Arga orang baik. Dia mungkin tidak kaya, tapi hatinya tulus. Bukankah itu yang lebih penting? Namun, Bu Ratna tetap bergeming. Matanya penuh keraguan dan penghinaan. Dalam hati Arga berbisik, jika saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi biarlah, aku ingin melihat sejauh mana ketulusan ini diuji. Malam itu, pertemuan pertama dengan keluarga calon istri bukanlah sambutan hangat, melainkan awal dari penghinaan yang lebih dalam. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Arga kembali datang ke rumah Indah. Ia ingin menunjukkan keseriusannya, meskipun sudah tahu bahwa Bu Ratna menaruh kebencian padanya sejak pandangan pertama. Dengan membawa buah tangan sederhana berupa kue pasar yang ia beli dari pedagang kecil, Arga melangkah penuh sopan masuk ke rumah. Indah menyambutnya dengan senyum hangat. Namun dari dalam ruang tamu sudah terdengar suara Bu Ratna yang ketus. Loh, kamu lagi? Baru kemarin datang, sekarang sudah main lagi. Apa kamu nggak punya kerjaan tetap? Sindir Bu Ratna dengan nada merendahkan. Arga tersenyum, berusaha tetap sabar. Saya hanya ingin membangun silaturahmi, Bu.
Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Namun jawaban itu justru membuat Bu Ratna menertawakannya. Silaturahmi, dengan apa? Dengan kemeja lusuh itu. Dengan motor tua kamu yang bunyinya bikin tetangga risih. Indah, kamu sadar nggak? Kamu bawa masuk orang yang jelas-jelas nggak selevel sama keluarga kita. Indah terdiam, menunduk dengan wajah memerah. Ia tahu ibunya keras, tapi tak menyangka ucapannya akan setajam itu. Arga hanya bisa menunduk, hatinya seakan ditusuk berkali-kali. Namun, ia tetap mencoba kuat. Maafkan saya, Bu. Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Indah. Saya ingin membahagiakan dia dengan cara saya. Kata-kata itu malah memicu gelak tawa Bu Ratna. Membahagiakan? Dengan apa? Dengan penghasilan buruh harian. Dengan nasi bungkus di pinggir jalan. Jangan mimpi, nak. Indah itu pantas hidup mewah, bukan menderita. Arga terdiam, menahan air mata yang hampir jatuh. Sementara Indah mencoba membela dengan suara bergetar. Bu, jangan begitu. Arga sudah berusaha keras. Dia baik, dia jujur. Bukankah itu lebih penting daripada uang? Namun Bu Ratna menatap putrinya dengan tajam. Cinta tanpa uang hanya akan membawa derita. Indah, jangan bodoh. Kamu harus tahu harga diri keluarga kita. Kalimat itu membuat suasana rumah semakin tegang. Arga sadar, ia dipandang rendah, diremehkan, dan tidak dianggap. Namun dalam hatinya ia bergumam, sabar, Arga, saat waktunya tiba, semua akan terbongkar. Dan mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Malam itu, Arga pulang dengan hati hancur. Senyumnya kepada Indah masih ia paksakan, namun di balik itu, dadanya penuh luka karena ejekan yang menusuk begitu dalam. Hari itu akhirnya tiba. Dengan penuh tekad, Arga memberanikan diri datang ke rumah Naila untuk menyampaikan niat baiknya, melamar secara resmi. Ia ingin menunjukkan kesungguhan hatinya, meski ia masih menyamar sebagai pemuda miskin. Pagi itu, Arga berangkat dengan motor tuanya. Di tangannya ia membawa kotak kecil, berisi cincin sederhana yang ia beli dari tabungannya sendiri. Tidak ada emas mewah, tidak ada perhiasan, berlian hanya sebuah cincin. Prak polos yang dipilihnya dengan hati tulus. Sesampainya di rumah Indah, suasana tampak berbeda. Bu Ratna sudah duduk angkuh di ruang tamu dengan dandanan rapi. Wajahnya tampak sudah menunggu sesuatu, bukan restu, melainkan amarah yang ia tahan sejak lama. Arga masuk dengan penuh hormat, menundukkan kepala. Indah duduk di samping ibunya. Wajahnya pucat karena sudah menduga apa yang akan terjadi. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, Arga berkata, Bu, Indah, saya datang hari ini bukan untuk main-main. Saya datang untuk melamar Indah. Saya ingin membahagiakan dia dengan apa yang saya punya. Dengan cinta dan kerja keras saya. Arga kemudian membuka kotak cincin sederhana itu dan menyodorkannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna menatap cincin itu, lalu tiba-tiba meledak dengan tawa mengejek. Hahaha, ini cincin lamaran. Cincin murahan begini kamu sodorkan ke anak saya. Astaga, Indah, kamu sadar nggak? Dia benar-benar tidak tahu diri. Arga terdiam. Tangannya yang memegang kotak cincin bergetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia menatap Indah, berharap ada pembelaan. Namun, Indah hanya menangis diam-diam. Hatinya hancur melihat lelaki yang ia cintai dihina begitu kejam. Tetapi ia tidak berani membantah ibunya. Bu Ratna berdiri, menunjuk Arga dengan penuh amarah. Dengar baik-baik, nak, kamu tidak pantas melamar anak saya. Kamu tidak punya harta, tidak punya masa depan, bahkan tidak punya harga diri. Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku benar-benar marah. Arga mencoba bicara dengan suara parau. Bu, cinta saya tulus. Saya tidak bisa menawarkan kemewahan, tapi saya janji akan berjuang untuk Indah. Tolong izinkan saya. Cukup, teriak Bu Ratna. Jangan buang waktuku dengan omong kosongmu. Kamu bukan siapa-siapa. Anak saya tidak boleh jatuh ke tangan lelaki miskin seperti kamu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Arga terdiam. Kotak cincin itu ia genggam erat, lalu perlahan menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Ia melangkah keluar dengan langkah berat, meninggalkan rumah itu bersama hatinya yang hancur. Sementara itu, Indah menangis keras, mencoba menghampiri Arga, tapi ditahan oleh ibunya. Dan malam itu menjadi titik awal dari luka yang lebih dalam. Luka yang kelak akan membalikan keadaan. Langkah Arga keluar dari rumah itu terasa berat, seolah setiap langkahnya menginjak duri. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap menahan tangis agar tidak terlihat lemah. Kotak cincin sederhana masih tergenggam erat di tangannya, menjadi saksi betapa tulusnya cintanya kepada Indah. Namun, sebelum ia sempat benar-benar keluar, suara Bu Ratna kembali menggema keras dari dalam rumah. Jangan kira kamu bisa seenaknya keluar begitu saja. Sekali lagi aku bilang,
Jangan pernah injakan kakimu ke rumah ini lagi. Anak saya bukan untuk orang miskin seperti kamu. Ucapan itu menusuk dada Arga dalam-dalam. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, mencoba menenangkan amarah dan rasa sakit di hatinya. Indah, yang tidak tahan lagi, berlari menyusulnya. Air matanya mengalir deras, suaranya bergetar penuh putus asa. Arga, maafkan aku nggak bisa apa-apa. Aku lemah, aku nggak berani melawan ibu. Arga menoleh, melihat wajah Indah yang berlinang air mata, hatinya terasa pecah berkeping-keping. Ia ingin meraih Indah, ingin memeluknya. Tapi Bu Ratna muncul dan menarik putrinya dengan kasar. Cukup, Indah. Jangan mempermalukan diri kita dengan menangisi laki-laki miskin ini. Kamu harus sadar diri. Kalau kamu terus bersama dia, jangan harap aku akan mengakui kamu sebagai anakku. Tangisan Indah semakin pecah. Ia mencoba melepaskan genggaman ibunya, tapi tak sanggup. Sementara itu, Arga berdiri kaku. Tubuhnya gemetar menahan perasaan campur aduk, cinta, luka, dan kehancuran. Akhirnya, dengan suara lirih penuh kesedihan, Arga berkata, Indah, kalau ini yang harus terjadi, aku terima, aku ikhlas. Tapi percayalah, cintaku padamu tidak pernah main-main. Ia kemudian menunduk dalam-dalam, memberi salam, lalu melangkah pergi. Suara motor tuanya terdengar menjauh, meninggalkan rumah itu bersama hatinya yang hancur. Indah jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Bu Ratna hanya berdiri dengan wajah keras, merasa dirinya benar. Namun, di balik ketegasannya, ada satu hal yang tidak ia ketahui, bahwa lelaki yang baru saja ia hina dan usir itu bukanlah orang biasa. Dan waktu akan membuktikan betapa fatalnya kesombongan itu. Beberapa hari setelah peristiwa lamaran yang berakhir dengan penghinaan dan usiran, rumah Bu Ratna tampak tenang. Namun di hati Indah, badai tidak pernah reda. Ia menangis setiap malam, menyesali ketidakberaniannya membela Arga. Kata-kata ibunya terus menggema di telinga. Lelaki miskin itu tidak pantas untukmu. Namun, kehidupan seolah ingin memberi pelajaran. Suatu siang, Bu Ratna menghadiri sebuah acara resmi pertemuan bisnis para pengusaha kaya dan pejabat penting kota. Ia datang dengan percaya diri, berharap bisa menjalin relasi dengan keluarga besar salah satu perusahaan ternama, Grup Mahardika, sebuah konglomerasi yang dikenal menguasai banyak bidang usaha. Ketika nama pewaris perusahaan diumumkan untuk memberi sambutan, Bu Ratna hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari pintu utama, masuklah seorang pemuda gagah, mengenakan setelan jas mahal, dengan langkah anggun dan penuh wibawa. Semua tamu berdiri memberi hormat, dan pemuda itu adalah Arga. Mata Bu Ratna membelalak, tubuhnya kaku. Ia seperti tidak percaya. Lelaki yang beberapa hari lalu ia hina habis-habisan, lelaki yang ia usir dengan motor tua dan kemeja lusuh, kini berdiri di panggung sebagai seorang miliarder muda, pewaris tunggal perusahaan raksasa. Dengan suara tegas, Arga menyampaikan pidato tentang masa depan perusahaan, keberanian anak muda, dan pentingnya kejujuran dalam hidup. Setiap kata yang ia ucapkan membuat semua orang kagum. Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar, gelas yang ia pegang hampir terjatuh. Dalam hatinya bergemuruh rasa malu, terkejut, sekaligus penyesalan yang mulai menekan dadanya. Indah, yang diam-diam juga hadir karena diajak oleh seorang temannya, menangis tanpa bisa menahan. Hatinya remuk melihat lelaki yang ia cintai berdiri di sana begitu berwibawa. Sementara ia dulu hanya bisa diam saat Arga dihina. Arga sempat melirik ke arah mereka. Tatapannya dingin, penuh luka yang disembunyikan. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali fokus pada para tamu undangan. Namun, tatapan singkat itu cukup membuat Naila dan ibunya merasa seolah dunia runtuh di hadapan mereka. Hari itu menjadi awal kehancuran harga diri Bu Ratna. Rahasia yang ia kira sederhana justru membuka pintu penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah acara resmi itu selesai, suasana gedung masih dipenuhi tepuk tangan dan decak kagum. Para tamu berebut ingin bersalaman dengan Arga, memuji wibawa dan kecerdasannya. Semua orang menunduk hormat, menganggapnya sebagai sosok muda yang akan menjadi pemimpin besar. Namun, di sudut ruangan, Bu Ratna terduduk kaku di kursinya. Napasnya terasa sesak, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Kata-kata kasar yang dulu ia lontarkan ke Arga terus terputar di kepalanya. Kamu tidak punya masa depan, kamu bukan siapa-siapa. Kini, kenyataan menamparnya. Begitu keras lelaki yang ia hina sebagai miskin tak berguna justru seorang pewaris miliarder, yang bahkan jauh di atas derajat yang ia dambakan untuk putrinya. Sementara itu, Indah tak kuasa menahan air matanya. Ia merasa hancur. Dalam hatinya, ia ingin berlari memeluk Arga, ingin meminta maaf karena tidak membelanya saat dihina ibunya. Namun, setiap kali ia mencoba melangkah, kakinya terasa lemas.
Rasa malu dan penyesalan menahan tubuhnya. Ketika akhirnya Arga berjalan melewati mereka, Bu Ratna dan Indah berdiri dengan wajah penuh panik. "Arga, nak, tunggu." Suara Bu Ratna bergetar, mencoba memanggil. Namun, Arga hanya menoleh sebentar. Tatapannya tenang tapi menusuk, dingin namun menyimpan luka dalam. Dengan suara datar, ia berkata, "Maaf, Bu, saya sekarang terlalu sibuk untuk urusan yang tidak penting." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar. Bu Ratna langsung lemas, hampir terjatuh jika tidak ditopang kursinya. Sementara Indah menangis keras, mencoba menggapai tangan Arga. "Arga, maafkan aku bodoh, aku pengecut." Namun, Arga hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi, diiringi para pengawal dan pengusaha yang menghormatinya. Setiap langkah Arga menjauh, semakin besar rasa sesal yang menghantam Indah dan ibunya. Malam itu, rumah Bu Ratna dipenuhi keheningan mencekam. Indah terkunci di kamarnya, menangis hingga matanya bengkak. Sementara Bu Ratna hanya terduduk di ruang tamu, menatap kosong. Tak ada kata yang bisa menghapus rasa sesal. Tak ada cara untuk membalikan waktu. Dan sejak hari itu, mereka tahu, satu kesalahan, satu penghinaan, telah menghancurkan segalanya. Sejak identitas Arga terbongkar, hari-hari di rumah Bu Ratna tak pernah sama lagi. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara kesedihan. Setiap malam, Indah menangis hingga matanya bengkak. Ia teringat wajah Arga, senyumnya yang tulus, kesabarannya menahan hinaan, dan cintanya yang tak pernah main-main. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Arga sudah pergi, meninggalkan mereka dengan luka yang tak mungkin terobati. Bu Ratna pun tak kalah hancur. Ia merasa hidupnya dipermalukan oleh kesombongannya sendiri. Setiap kali mengingat kata-katanya saat mengusir Arga, tubuhnya bergetar. Ia bahkan mulai sulit tidur, dihantui mimpi buruk di mana Arga menatapnya dengan mata penuh luka. Suatu hari, Bu Ratna mencoba memperbaiki keadaan. Ia mendatangi kantor pusat, grup Mahardika dengan harapan bisa bertemu Arga dan meminta maaf. Namun, ia hanya diterima oleh sekretaris. "Maaf, Bu, Tuan Arga tidak menerima tamu pribadi, terutama yang tidak ada urusan bisnis." Kalimat itu membuat Bu Ratna semakin jatuh. Ia sadar, ia tidak lagi memiliki tempat di hati Arga. Lelaki itu sudah menutup pintunya selamanya. Indah juga berusaha menghubungi Arga lewat pesan singkat, telepon, bahkan mendatangi rumah besar keluarga Arga, tapi yang ia dapat hanya keheningan. Arga seolah benar-benar menghilang dari hidupnya. Malam itu, Indah terduduk di kamar, memeluk kotak kosong yang dulu seharusnya berisi cincin sederhana dari Arga. Air matanya jatuh tanpa henti. "Arga, aku menyesal. Aku bodoh. Kenapa aku tidak membelamu? Kenapa aku diam saat kau dihina? Kalau saja aku punya keberanian." Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa menatap anaknya yang hancur. Ia ingin menghibur, tapi dirinya sendiri lebih hancur lagi. Mereka berdua hidup dalam penyesalan yang tak berujung, penyesalan karena menolak cinta tulus, penyesalan karena kesombongan yang membutakan mata hati. Dan sejak hari itu, setiap kali mendengar nama Arga, dada mereka terasa sesak. Mereka sadar, mereka telah kehilangan berlian karena terlalu sibuk mencari emas yang berkilau semu. Waktu terus berjalan, bulan berganti bulan, tahun pun ikut berlalu. Kehidupan Arga semakin bersinar. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di negeri ini. Namanya harum, wajahnya sering muncul di layar televisi, dan banyak orang memujinya sebagai sosok yang dermawan sekaligus rendah hati. Namun, di balik semua itu, Arga tidak pernah lagi menyentuh kenangan lama tentang Insh dan ibunya. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam. Ia memilih menutup hati, lalu perlahan menemukan kebahagiaan di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, kehidupan Indah dan Bu Ratna justru berubah menjadi bayangan suram. Meski mereka masih hidup berkecukupan dari peninggalan almarhum ayah, rumah megah itu kini terasa dingin dan kosong. Indah tetap sendiri. Setiap ada lelaki yang mencoba mendekatinya, ia selalu menolak. Hatinya sudah terkunci pada satu nama Arga, tetapi Arga telah pergi, dan ia tahu lelaki itu tidak akan pernah kembali. Malam demi malam, ia menangis dalam sepi, meratapi kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Bu Ratna pun semakin menua dengan wajah penuh penyesalan. Seringkali ia terduduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong, mengingat kembali saat ia mengusir Arga dengan hinaan. Kata-kata kasarnya dulu kini menjadi cambuk yang menyayat batinnya. Ia tahu, kesombongannya telah menghancurkan kebahagiaan anaknya. Suatu malam, Indah berkata lirih sambil menangis di pelukan ibunya, "Bu, andai waktu bisa diputar kembali, andai saat itu aku berani melawan, berani membela Arga." Bu Ratna hanya bisa meneteskan air mata. "Indah, maafkan ibu. Kesombongan ibu telah merenggut kebahagiaanmu. Dan ibu tahu, penyesalan ini akan kita bawa sampai mati."
Malam itu, tangisan keduanya menggema di rumah besar yang sunyi. Tak ada jawaban, tak ada kesempatan kedua. Cinta sejati yang pernah datang kini sudah pergi, dan tidak akan pernah kembali lagi. Arga hidup bahagia di tempat lain. Sementara Indah dan ibunya hidup dalam penyesalan yang membakar hati mereka seumur hidup.